waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Bila suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, pakai hidupku pakailah seluruh hidupku, segenap jiwaku, segenap hatiku, ku serahkan padamu, melayanimu, mengasihimu, mencintaimu. Oh Tuhan, selama ku hidup,
segalanya bagimu, oh Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, bagi kebesaran-Mu, bagi kerajaan-Mu. Haleluya, saudara, sedang kita berjumpa dalam live streaming Keluarga Allah. Saya senang kita sekali lagi bisa berjumpa. Saya ucapkan selamat bagi saudara semua yang sungguh-sungguh ya selalu ikut beserta dalam live streaming. Tapi saya juga mengucap syukur pada Tuhan. Saya percaya kita semua saudara diberkati. Hari ini saya percaya kita akan lebih diberkati lagi. Katakan saudara, hari ini kita akan sangat lebih diberkati lagi, saudara. Ya, saya senang itu anugerah yang besar bagi setiap kita. Tadi kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, saudara. Dan saya senang, saudara, kita bisa diberkati lewat pujian penyembahan. Tadi WL atau yang memimpin pujian adalah Uci, yaitu ya WL di gereja kita. Diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai. Sehingga senantiasa di setiap ibadah, ya saat dia memimpin, ya hadirat Tuhan turun, kita semua sangat diberkati. Saya percaya saudara juga sangat diberkati. Lalu saudara, pemain urgent tadi adalah Jeffrey, Bapak Jeffrey, saudara. Ya, dia luar biasa sekali. Kalau saya perhatikan, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Terus saudara, ya sekalipun pekerjaannya sibuk sekali, tapi dia terus melayani saudara. Ya, pekerjaan Tuhan. Bahkan ya pelayanannya ya melalui urgent saudara sungguh-sungguh mendatangkan ya hadirat perkenanan Tuhan. Saya senang saat setiap kali dia bisa melayani saudara. Waktu saya menyampaikan firman, karena setiap kali pujian penyembahan kita bisa dekat dengan Tuhan. Maka sekali lagi sangat mudah saudara. Hadirat Tuhan sangat mudah saudara. Hikmat itu mengalir sangat mudah saudara. Ya firman Tuhan itu disampaikan. Ya terus perkataan-perkataan ilahi bisa mengalir. Dan saya juga percaya pujian penyembahan yang bawa kita masuk hadirat Tuhan. Hati jemaat sekarang juga hati saudara sudah dibawa dekat pada Tuhan. Hati saudara sudah mulai terbuka terhadap ya Tuhan, firman Tuhan. Dan saya percaya juga sama seperti tiap ibadah dan acara seperti ini, kita akan diberkati melalui pujian penyembahan. Maka senantiasa ya saudara, kita awali dengan pujian penyembahan. Nah, saya tertarik saudara, hari ini kita akan dengar sedikit dulu kesaksian. Saya ya minta tadi Jeffrey yang main urgent, saudara masih ingat tadi saudara, untuk ya rekaman apa yang dia alami luar biasa sekali. Supaya saudara sebelum kita dengan firman Tuhan juga nanti kita bisa diteguhkan. Kita bisa diberkati saudara. Dan saya percaya akan mendatangkan kasih karunia, anugerah dan berkat yang besar bagi setiap kita. Ya saudara, kita akan dengarkan dan saya percaya sekali lagi kita akan sangat diberkati. Kita saksikan dulu saudara, supaya kita bisa lebih diberkati. Shalom jemaat keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, saya Jeffrey Adiguna dan ini istri saya Agnes Mesara. Kami mau menyampaikan, kami mau menceritakan betapa Tuhan sangat amat baik di dalam keluarga kami berdua. Pekerjaan saya adalah importer kimia tekstil
Dan istri saya adalah fashion designer sekaligus konveksi baju pesta. Pandemi COVID-19 ini membawa banyak masalah untuk pekerjaan kami. Bagaimana tidak, pada bulan Maret, setelah kami menikah di awal bulan, di akhir bulannya kami mengalami gangguan yang sangat dahsyat yang diakibatkan oleh COVID-19. Untuk pekerjaan saya sebagai importer kimia tekstil, 90% dari customer saya mengalami yang namanya gagal bayar. Dan pembelian tunai pun hampir tidak ada sama sekali. Di dalam pekerjaan istri saya sebagai konveksi baju pesta, semua acara pernikahan dibatalkan. Ini menyebabkan kami nggak punya pekerjaan lagi di pekerjaan kami. Di kantor kami nggak ada pekerjaan lagi. Sontak para pegawai pun sering bertanya kepada kita sebagai pemilik usaha. Mereka bertanya, "Pak, ini pekerjaan udah selesai, ini pekerjaan nggak ada, kita mau ngapain ya Pak?" Itu pertanyaan yang sebagai pemilik usaha yang sangat berat buat kita. Kita bingung harus jawab pekerjaan apa. Akhirnya saya pun memutuskan kadang untuk saya keluarkan jurus-jurus saya untuk marketing, jurus-jurus saya untuk mendapatkan tagihan. Tetapi hasilnya sama dengan nol. Begitu pula istri saya, di konveksi istri saya kita mencoba untuk iklan, branding, dan lain sebagainya, dan hasilnya pun tetaplah nol. Tidak ada order di bulan Maret dan April itu. Sempat ada pikiran untuk PHK atau diliburkan sementara, tapi jujur dalam hati kita nggak mampu untuk PHK mereka, karena kita harus memberi makan semuanya mereka dan keluarga mereka. Itu tanggung jawab dari kita. Singkat cerita, kami berdua minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, kami harus gimana Tuhan? Tuhan, kami harus gimana Tuhan? Dan tiba-tiba di pekerjaan saya dapat hikmat dari Tuhan untuk mengadakan kembali yang namanya Pondok Daud. Biasanya di tempat pekerjaan saya, ibadah itu setiap hari Jumat pukul 12. Tapi hari itu saya putuskan, mulai hari itu pegawai saya setiap bertanya kepada saya, "Pak, ini nggak ada kerjaan, kita mau ngapain?" Saya bilang sama pegawai saya, "Guys, buat para sales, buat para marketing, puji Tuhan, marketing dan sales saya semuanya adalah anak-anak Tuhan." Jadi saya bilang sama mereka, "Guys, kembali ke meja kalian, buka Alkitab kalian. Mari kita berdoa, mari kita belajar Alkitab sama-sama selama kita nggak ada kerjaan. Dan setiap hari jam 12 kita adakan kembali yang namanya Pondok Daud bersama-sama." Itu kami lakukan setiap hari selama pandemi kemarin, selama pandemi kita naikkan. Dan tiba-tiba tanggal 16 April 2020 pada pukul 7.45 pagi-pagi itu pegawai saya telepon ke saya, "Pak, ini gudang kita dalam posisi terbuka dan semua obat batik kita istilahnya itu tumpah semua keluar." Saya kaget. Padahal kalau saya lihat dari CCTV, waktu closingan sudah tertutup semua. 15 menit kemudian pukul 8, pegawai saya yang lain melaporkan bahwa ternyata konfirmasi gudang kita dibobol oleh maling. Secara manusia jujur saya sangat down, sangat amat down. Karena ketika nggak ada penjualan, tagihan semuanya macet, hampir semua macet 90%. Dan masih ada bencana lagi kemalingan. Tapi saya tahu satu hal, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang saya sembah, Dia nggak bisa untuk mengelak kebaikannya. Dan saya percaya bahwa Allahku turut bekerja di dalam segala perkara untuk datangkan kebaikan. Dan pagi itu kita putuskan untuk kita menaikkan doa kita menyembah Tuhan bersama, kita katakan, "Tuhan Yesus, jika hal ini terjadi, itu semua pasti karena Engkau Tuhan yang sangat amat baik." 15 menit kemudian, pukul 8:30, saya dapat telepon dari kepolisian Kebak Keramat. Mereka cuma tanya, "Pak, ini ada orang mencurigakan kita tangkap di Polsek Kebak Keramat. Bapak bisa datang ke sini enggak?" Saya pun kaget. Ada orang mencurigakan, jangan-jangan maling saya waktu itu. Pagi itu kita berpikir seperti itu. Sontak saya langsung dari Solo, saya langsung menuju ke Kebak Keramat di Karanganyar. Sampai sana, saya masuk ke kantor polisi dan saya lihat benar itu semua barang saya.
Dan ternyata barang saya bisa kembali dan para pelaku pun bisa tertangkap. Saya tanya sama Pak Polisi, Pak Polisi, ceritanya gimana kok bisa tertangkap? Pak Polisi cuma berkata, mereka datang ke kantor saya pada jam 4 pagi, setengah 4 pagi kurang lebih. Dan pada pukul 4 pagi tiba-tiba di kantor polisi ada telepon dari orang yang gak tahu siapa, menginformasikan bahwa dari arah Masaran akan datang, akan lewat sekelompok orang yang tidak dikenal mencurigakan membawa barang-barang yang sepertinya barang malingan. Dan mereka langsung menangkap. Dan awalnya pagi itu mereka masih nggak tahu itu barang siapa. Tapi puji Tuhan ternyata barang saya. Wow, ternyata ada seseorang yang menelpon. Dan saya penasaran, saya tanya, Pak Polisi, siapa sih yang telepon? Nomornya berapa? Kita coba bersama. Ternyata ketika nomornya kita masukkan, jawaban di telepon adalah, maaf, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Itu semuanya karena anugerah Tuhan yang sungguh teramat baik. Dan kemudian hari demi hari kita lalui saat pandemi itu, tetap dengan tidak ada penjualan, tetap juga dengan tagihan yang seret saat itu. Tiba-tiba Tuhan menaruh rema dalam hati saya, Jeff, kamu harus buka kantor cabang, kamu buka perusahaan baru di tempat yang Tuhan kayak sudah spesifik menaruhkan di hati saya dari beberapa waktu yang lalu. Secara manusia, buat saya pribadi ini bukan hal yang mudah. Mungkin buat orang dunia hal yang cukup gila. Di tengah pandemi harus membuat perusahaan baru dengan modal lagi, harus cari tempat lagi, itu nggak masuk akal. Mungkin istilahnya seperti Nuh membuat bahtera mungkin. Tapi pada suatu pagi saya buka Alkitab dan Alkitab berkata di Amsal 19 ayat ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan saya pun memutuskan, oke Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang besar, dan jika ini memang kehendak-Mu, saya akan buka. Dan saya pastikan pagi itu saya mencari tempat, saya mencari staf baru, beberapa staf saya pindahkan, dan kita membuka perusahaan yang baru di tempat yang sudah Tuhan kasih di hati saya. Dan puji Tuhan, dalam 1 bulan omset penjualan di kantor kita yang cabang ini, yang perusahaan baru ini sangat bagus. Dan setelah kesini saya lihat, oh ini ternyata cara Tuhan untuk menyelamatkan keuangan saya yang saat itu benar-benar, kalau bahasa Jawanya, kobol-kobol. Dan benar-benar pertolongan Tuhan sangat amat dahsyat. Dan hari-hari ini kantor saya yang lama, yang kemarin-kemalingan, perusahaan saya yang awal sudah bekerja kembali. Bahkan kita memiliki order yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, daripada secara year to year dengan tahun lalu lebih besar tahun ini. Dan saya juga masih dikaruniai dengan 1 perusahaan baru lagi yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Itu semua hanya anugerah Tuhan saja. Begitu pula juga ada kesaksian yang luar biasa yang akan disampaikan oleh istri saya. Shalom Jemaat Keluarga Allah. Saya pada hari ini ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya, khususnya dalam pekerjaan saya. Saya ini bekerja dalam pembuatan baju, khususnya baju pesta. Dan karena pandemi ini, seperti yang sudah suami saya katakan, bahwa semua acara itu di-cancel atau di-postpone. Terus makanya dari itu pekerjaan saya itu benar-benar nol, nggak ada kerjaan apa-apa. Terus karena itu kami berdua bergumul, dan nggak suatu kebetulan kita berdua sedang streaming ibadah. Dan pada saat itu ibadah itu meng-highlight tentang hikmat. Jadi intinya kita tuh harus cari hikmat dari Tuhan. Dan waktu itu kita berdua berdoa, dan tiba-tiba ada ide gitu loh, ide dari Tuhan untuk bikin masker, karena sekarang ini yang dibutuhkan orang-orang itu adalah masker kan. Dan terus akhirnya oke, kita bikin masker, tapi awalnya tuh masker biasa juga awalnya juga nggak terlalu laku. Terus habis itu kayak kita bergumul lagi, atau kita kayak diskusikan lagi, dan tiba-tiba Tuhan taruh di hati untuk bikin masker yang dihiasi dengan manik-manik atau payet-payet. Awalnya saya upload di sosmed, awalnya cuma 1-2 yang laku. Terus lama-kelamaan kayak kita
bisa kenal reseller-reseller dan puji nama Tuhan ada banyak reseller sekarang yang bisa ambil barang itu dan puji Tuhannya lagi barang tersebut bisa diekspor sampai luar negeri. Dan yang pada awalnya saya cuma ingin pegawai-pegawai saya itu ada kerjaan dan untungnya sekarang sudah nggak minus lagi dan Pekerjaan yang lama dulunya sempat gak jalan, tapi sekarang puji Tuhan setelah masuki bulan Agustus ini mulai ada pernikahan sehingga pekerjaan yang lama pun berjalan dan perusahaan masker pun juga ada. Karena kita kewalahan menangani order, akhirnya kita putuskan mulai bulan ini kita pisahkan antara perusahaan masker sendiri yang menangani ekspor, kita ekspor ke Belanda, Inggris, kemudian Singapura dan satu lagi ke Prancis, dan yang satu untuk konveksi baju pesta. Dari yang awalnya istri saya hanya punya satu pekerjaan, sekarang menjadi 2 pekerjaan, dan saya pun yang awalnya hanya punya satu perusahaan, sekarang bisa mengelola 2 perusahaan. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada awalnya saya sempat ragu mengenai Yesaya 60 itu. Bapak Gembala kita berkata, Yesaya 60 digenapi. Saya mikir, segelap apa sih? Tapi sungguh, hari-hari ini, ternyata dunia benar-benar ada di dalam kegelapan. Tetapi percayalah, kita semua orang-orang yang sungguh-sungguh mau untuk menangkap, untuk meresponi semua rema-rema yang Tuhan berikan kepada kita. Mau untuk berjalan di dalam kebenaran, mau selalu untuk menjadi terang dimanapun berada. Pasti Tuhan akan mengangkat kita semua menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan gak akan pernah turun. Tetap andalkan Tuhan, tetap imani semua yang terbaik, dan jangan lupa lakukan yang terbaik dengan hikmat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara, senang sekali kita sungguh-sungguh sangat diberkati. Setiap kali saya dengarkan kesaksiannya, saya sangat kagum, saudara. Jadi saya sengaja bayangkan video kesaksiannya dulu di ibadah hari Minggu pernah ditayangkan, tapi hanya pendek sekali, saudara. Tapi ini kesaksian penuhnya yang membuat saya kagum, saudara. Kalau setiap orang berani terus belajar, lapar dan haus cari tuntunan Tuhan, cari rema daripada Tuhan. Kalau ke gereja, ya bukannya sekedar itu rutinitas saja, bukannya sekedar kewajiban saja, tapi ke gereja untuk cari Tuhan, ke gereja untuk beribadah pada Tuhan, ke gereja untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, ke gereja juga untuk cari tuntunan dari Tuhan, cari perkataan ilahi. Setiap kali firman Tuhan yang disampaikan ditangkap sebagai petunjuk Tuhan. Tadi kalau saudara perhatikan selalu seperti itu, cari tunjuk Tuhan, cari hikmat yang daripada Tuhan dalam segala situasi, cari tuntunan Tuhan, saudara, dan ditangkap, diimani, saudara. Dan saudara bisa dengar ternyata Tuhan akhirnya nyatakan kebenaran firman-Nya, saudara. Saya juga ajak setiap saudara kalau ke gereja, ya jangan hanya sekedar yaitu rutinitas, datang setiap hari Minggu ibadah. Itu sungguh-sungguh kita sedang datang pada Tuhan. Untuk apa, saudara? Ya, menghormati Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk beribadah kepada Dia, saudara. Tinggikan Tuhan. Waktu pujian penyembahan jangan asal saja, saudara. Bukan untuk melihat orang memuji menyembah Tuhan. Acara seperti ini juga sama. Setiap kali pujian penyembahan, saudara, bukan untuk nonton, tapi sungguh-sungguh kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Biar Dia mimpin, kita ikut, saudara. Dan saya percaya kalau kita lakukan sama, seperti tadi Jeffrey dan istrinya ada dalam hadirat Tuhan. Karena ada dalam hadirat Tuhan, mudah, saudara, mengalami karya Tuhan. Saat dia mendengar firman Tuhan, dalam hadirat Tuhan, mudah dengar suara Tuhan, saudara. Dan setelah dengar, ya dipercayai, diimani, saudara, diperjuangkan, dan jadi, saudara. Tadi dikatakan diimani tahun ini, tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, saudara. Yesaya 60 digenapi dalam hidupnya, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita,
di gereja kita itu ya luar biasa. Kadang-kadang itu aneh, gak masuk akal, saudara. Tuhan berkata tahun kemuliaan. Yesaya 60 digenapi. Orang berbondong-bondong datang. Oh kemuliaan, saudara. Oh kelimpahan datang, saudara. Kekayaan datang, saudara. Terang Tuhan datang, saudara. Kita bisa bangkit jadi terang. Malah pandemi, saudara. Seolah-olah bertolak belakang. Oh sangat-sangat ya tidak cocok sekali. Seolah-olah, saudara, pandemi datang. Sehingga membuat banyak orang mau ibadah nggak bisa. Ya karena sempat ngalami gereja ibadahnya ditutup, saudara. Jadi nggak bisa ibadah di gedung gereja, bisanya online, saudara. Dan orang berpikir, oh bagaimana orang berbondong-bondong datang. Malah sekarang nggak bisa, malah nggak boleh, atau minimal ya berkurang gitu, saudara. Ya bagaimana bisa kelimpahan datang, kekayaan datang. Justru resesi ekonomi, saudara, seolah-olah sangat-sangat ya bertolak belakang. Apa yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan itu seolah-olah saja tidak cocok. Terang Tuhan datang, malah kegelapan sedang menerpa, saudara, melalui ya pandemi, melalui COVID, melalui resesi ekonomi, melalui banyak mungkin termasuk huru hara, saudara, kelihatannya seperti itu. Tapi sekali lagi, firman Tuhan lebih dari keadaan. Firman Tuhan lebih dari segala sesuatunya, saudara. Saya kagum, saudara, Tuhan itu dahsyat. Sajak, saudara, tangkap juga apa yang tadi disaksikan oleh Jeffrey dan istrinya. Waktu dia benar-benar berani tangkap, saudara. Maka sekalipun kelihatannya tidak masuk akal, tapi terjadi. Sempat ngalami pandemi, saudara. Oh sempat ngalami, saudara. Tadi yang pertama, wah saudara. Ya baik usaha Jeffrey maupun istrinya ngalami, saudara, pergumulan yang berat karena akibat dari pandemi. Jadi sahabat saya itu tidak mudah sekali. Tapi saya bersyukur tadi disaksikan tetap imani. Tetap percaya pada Tuhan. Kalau Jeffrey tadi saya perhatikan justru malah ibadahnya ditambah. Lebih mendekat pada Tuhan, saudara. Sekarang ya setelah itu jam 12 ya siang, saudara. Mereka kumpul Pondok Daud belajar firman bersama-sama, saudara. Bukan kecewa dengan firman Tuhan, tidak. Percaya, lebih lagi mendekat pada Tuhan. Lebih lagi cari Tuhan, saudara. Ya, sekali seperti itu, tapi masih, saudara, ujian. Bukan hanya tagihannya macet semua, saudara. Oh, dia tetap berdoa, malah kecurian lagi. Hilang, ya stoknya ya dicuri, saudara. Kalau saudara nggak punya iman, nggak tangkap pada Tuhan, kalau Jeffrey itu nggak tangkapnya sungguh-sungguh, dia bisa ragu, dia bisa kecewa. Oh katanya tahun kemuliaan, katanya Yesaya 60 kelimpahan datang. Oh nyatanya malah nggak laku, tagihannya macet. Oh aku sudah lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Doanya lagi, malah tambah lagi, kecurian lagi. Lebih habis-habisan, saudara. Tapi melalui kesaksian ini saja saudara tangkap satu hal lagi. Saudara, Tuhan gak pernah diam. Tuhan mulai bertindak. Waktu dia dengar tadi, di kecurian gak takut, diimani. Pasti Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Dan waktu kita berani berserah karena percaya. Saudara, bukan berserah mati ya biar enggak. Berserah, percaya. Hidupku dalam tangan Tuhan yang maha kuasa, maha kasih. Di tangan Tuhan yang penuh dengan pertolongan. Kuasa Tuhan bekerja. Kalau saudara bisa perhatikan tadi, siapa yang telepon polisi, saudara? Saya percaya ya mungkin itu malaikat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Ya pencurinya lari, tapi ada malaikat Tuhan. Ya telepon mungkin pada polisi, sehingga polisi dapat telepon keluar. Oh ketangkep, saudara, dan kembali. Ya sekali lagi kalau saya perhatikan itu luar biasa, belajar langkah-langkah yang luar biasa. Lalu setelah itu ya baru kembali barangnya, saudara, belum mengalami kemuliaan. Cari hikmat dari Tuhan. Tadi saudara perhatikan,
Cari hikmat Tuhan. Apa Tuhan yang harus aku lakukan supaya kemuliaan ini terjadi? Oh, supaya Yesaya 60 digenapi. Saudara perhatikan tadi dia berkata apa? Tuhan bicara, buka usaha yang baru. Loh, buka usaha yang baru gimana? Ini usaha yang lama saja sedang dalam keadaan seperti ini kok. Buka yang baru, ini tagihannya macet. Buka yang baru itu perlu dana lagi. Tapi hebatnya, selalu percaya dengan tuntunan Tuhan. Selalu percaya dengan firman Tuhan yang diberikannya. Dan waktu melangkah, usaha yang baru diberkati. Setelah itu, usaha yang lama diberkati. Akhirnya karena pandemi, justru dari satu usaha jadi dua usaha. Satu diberkati, satu juga diberkati. Dua usaha yang sangat-sangat diberkati. Saya dorong setiap saudara. Tangkap sungguh-sungguh. Bahkan makin terpuruk seperti Yusuf. Kita akan sedang belajar itu. Semakin terpuruk, jangan goyah iman. Tetap tangkap, tetap percayai. Iman itu penting saudara. Ya, segala yang kita harapkan, iman adalah dasarnya saudara. Bukan permintaan kita dasarnya saudara. Bukan perkataan kita, bukan teriak-teriak kita, tapi iman kita. Yang kedua, bukan hanya dia loh saudara. Istrinya juga ngalami sama. Ya karena pandemi seperti ini kalau saudara perhatikan dia pekerjaannya apa? Pakaian pesta. Semua juga acara dibatalkan. Sampai bingung gimana ini karyawannya. Ya dia juga enggak tega. Dia induk supaya semua jangan sampai di PHK. Tetap bisa bekerja seperti suaminya. Lalu kalau saudara perhatikan tadi dia juga sama dapat hikmat. Kalau tadi istrinya berkata waktu dia ke gereja. Seperti tadi saya katakan kalau ke gereja, ya menantikan perkataan Tuhan. Bukan hanya dengar khotbah Pak Obaja, bukan hanya dengar khotbah yang baik, tidak baik. Enggak peduli saudara, perkataan Tuhan disampaikan siapa saja, tangkap itu saudara. Dan dia berkata saat dengar firman Tuhan sedang berkata, cari hikmat dari Tuhan, cari hikmat dari Tuhan, cari hikmat dari Tuhan, cari hikmat dari Tuhan. Lalu saudara, dia minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan saudara. Yang buat masker, yang motif. Karena dia pakaian pesta kan buatnya yang bagus-bagus. Saudara, setelah dijual ternyata luar biasa. Bukan hanya laku. Sampai diekspor di banyak negara. Di Inggris, di mana-mana tadi saudara. Singapura. Setelah itu justru maju sekali. Lalu sama dialami ya seperti suaminya. Diberi usaha baru yang maju, usaha yang lama dipulihkan. Gua sama-sama. Sekarang bukan hanya satu usaha, jadi dua usaha. Dua usaha yang sama-sama diberkati. Usaha yang lama ya diberkati, usaha yang baru diberkati. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Yang mendatangkan kasih karunia dan anugerah bagi setiap kita saudara. Nah saya tergerak juga saudara hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya saudara dengan tema hikmat Tuhan melebihi pengetahuan manusia. Kataan saudara, hikmat Tuhan melebihi pengetahuan manusia. Ya sekali lagi, hikmat Tuhan melebihi apa saudara? Pengetahuan manusia, saudara. Jadi saya ajak saudara tangkap satu pesan Tuhan yang sedang dikatakan, diajarkan oleh Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita dapat hikmat yang dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu pikiran Tuhan, saudara. Itu lebih dari semua pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Melampaui. Kita dapat hikmat dari Tuhan. Kita bisa mengerti jauh lebih hebat dari semua pakar, dari profesor, dari doktor dengan pengetahuan manusia. Hikmat Tuhan itu melampaui. Kalau saudara bisa perhatikan saat ini sebetulnya sedang dibuktikan. Ya, setelah pandemi kita manusia saudara sudah dibukakan. Pengetahuan manusia sudah sungguh-sungguh tidak berdaya. Enggak bisa sampai sekarang tetap belum bisa saudara. Apalagi awal-awal sudah semua pakar sampai bingung semua saudara.
Oh semua ya para medis juga sampai bingung semua. Semua dokter mengatakan nggak tahu bagaimana ya tentang COVID ini, tentang obatnya, vaksinnya gimana, saudara nggak tahu, saudara. Terus juga sama tentang resesi ekonomi, orang juga bingung gimana ngatasinya akibat dari COVID ini, saudara. Tapi saudara perhatikan, banyak anak-anak Tuhan, ya khususnya yang baru saja kita dengarkan, Jeffrey dan istrinya, begitu dapat hikmat dari Tuhan. Yang harusnya resesi, yang semua pakar ekonomi nggak tahu, tapi dia ngalami sesuatu yang luar biasa. Memang ada saat ini jenis-jenis tertentu, sekalipun ini saatnya resesi, masih bisa luar biasa. Tapi yang dilakukan ya Jeffrey dan istrinya ini juga jenis yang orang lain ngalami, nggak bisa jalan. Bukan jenis yang memang saat ini masih bisa jalan. Ada, tapi bukan itu. Jeffrey tetap jenis yang pada umumnya nggak bisa jalan. Tapi ternyata hikmat Tuhan itu ya buat terobosan yang luar biasa. Oh buat ngalami terobosan ya usaha yang luar biasa sekali. Istrinya juga sama. Ini jenis-jenis tentang kain, ya konveksi dan macam-macam saudara. Tapi sekali lagi waktu Tuhan bukakan sesuatu, maka terobosan datang. Maka breakthrough datang. Maka sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi. Lah, saya perhatikan itu juga yang dialami oleh Yusuf saudara. Ya kenapa Yusuf itu akhirnya bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Lebih dari semua orang. Ya, pada umumnya. Bahkan lebih dari pakar-pakar yang ada. Kalau saudara perhatikan pelajaran yang sudah kita pelajari. Sudah sesi 1 sampai sesi ke-6 kita bisa terus mendapatkan di mana-mana. Misalnya lah ya, di rumahnya Potifar. Saudara, Yusuf bisa lebih hebat dari semua orang yang ada di rumah Potifar. Kenapa? Hikmat Tuhan, perkenanan Tuhan. Ya, hikmat Tuhan, perkenanan itu mengandung juga berkat Tuhan. Agar dia lebih berhasil dari semua orang yang ada di rumah Potifar. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi penguasa, orang kepercayaan Potifar. Lebih daripada yang lain. Nggak ada yang sama dengan dia. Semua di bawahnya dia. Sama juga di penjara. Ya, sama juga terhadap juru minum, juru roti. Dia bisa. Di sana ya kepala penjara tidak mendapatkan orang seperti Yusuf. Sehingga ia juga sama. Yusuf diangkat. Saudara. Dia lebih daripada orang yang ada di penjara. Saya percaya lebih daripada semua narapidana yang ada. Bukan hanya lebih dari semua narapidana yang ada. Saya percaya lebih dari semua staf karyawan, ya petugas di penjara. Bukan hanya lebih dari narapidana, lebih dari semua orang. Kalau ada stafnya yang lebih dari Yusuf, kepala penjara tidak akan menyerahkan pada Yusuf, akan serahkan pada memang pegawai, karyawan, petugas di penjara yang memang sudah ditugaskan. Kenapa diserahkan pada Yusuf? Karena Yusuf lebih daripada semua. Karyawan, ya pegawai, staf yang ada. Saudara. Semua. Apalagi di Mesir, kemarin ya minggu yang lalu kita pelajari jelas sekali. Sampai Fir'aun berkata kepada orang-orangnya, orang-orang bijaksananya, apakah kita bisa mendapatkan orang seperti ini? Orang seperti Yusuf. Yang penuh dengan roh Allah. Juga yang penuh dengan hikmat Allah. Oh, yang bisa mengetahui arti-arti mimpi. Yang bisa mengetahui cara mengatasinya. Oh, di Mesir gak didapatkan orang seperti Yusuf. Karena pengetahuan manusia. Yusuf yang mendapat hikmat dari Tuhan, dia lebih daripada semua orang pintar, semua orang pandai bijaksana yang ada di Mesir juga. Sekali lagi, kisah Yusuf membuktikan hikmat Allah lebih daripada
pengetahuan manusia. Hikmat Allah, kepandaian Allah, pengetahuan Allah yang diajarkan pada kita, yang dibukakan pada kita, yang diberikan pada kita manusia. Melampaui apa yang bisa dimiliki oleh manusia sendiri. Saudara. Saja saudara tangkap satu perkataan. Kalau saudara bisa dapatkan hikmat Tuhan, saudara juga akan menjadi orang yang lebih dari yang lain. Lebih daripada manusia yang ada di lingkungan saudara. Dan saudara akan mengalami luar biasa sekali. Ya saudara, jadi seperti itu. Saya sekarang akan ajak saudara mulai menelusuri saudara beberapa firman Tuhan. Kejadian pasal 41 kita baca mulai 45 dan seterusnya. Lalu Fir'aun menamai Yusuf ya Safnat Peneah serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Ini untuk pendahuluan yang nyambung pelajaran yang lalu. Saudara, setelah Yusuf selesai diproses, dibentuk oleh Tuhan dan dipandang oleh Tuhan sudah lulus, maka diangkat hidupnya. Janji Tuhan digenapi, saudara. Rencana Tuhan menjadi nyata dalam hidupnya, saudara. Waktu Yusuf dapatkan mimpi, janji dari Tuhan, ya sekitar umur 17. Lalu umur 13 digenapi. 30. Jadi 13 tahun dia mengalami proses dibentuk sampai waktunya Tuhan datang. Sampai dia dianggap sudah lulus, saudara. Maka dia diangkat. Sejak setiap saudara, kalau saudara mengalami seperti Yusuf, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan janji yang luar biasa. Tapi saudara mengalami babak belur. Oh, seperti dibanting, seperti dijatuhkan, sedemikian rupa. Sekali lagi, tetap nempel pada Tuhan. Tetap pegang Tuhan. Seperti Jeffrey istrinya, khususnya seperti Yusuf. Sudah dengar. Kalau sudah Tuhan pandang, saudara lulus, saudara akan diangkat. Saudara akan mengalami janji Tuhan. Saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Yusuf setelah dia diangkat. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi waktu dia sudah diangkat, orang kedua setelah Fir'aun menjadi penguasa di Mesir, dipercayai tugas untuk mengatasi ya kelimpahan dan kelaparan yang akan datang di Mesir. Saudara, dia bukan hanya senang merayakan pesta karena dia diangkat jadi penguasa. Dia bukan hanya saudara, terus senang-senang saja, terus santai-santai saja, sekarang menikmati. Tidak. Saudara perhatikan di sini, begitu dia sudah diangkat, maka pergilah ya Yusuf dari depan Firaun, ya lalu apa? Kelilingi seluruh tanah Israel. Langsung dia turba, saya percaya. Langsung saudara, dia mempelajari keadaan, situasi di Mesir. Supaya dia bisa tahu sikonnya seperti apa. Supaya dia bisa ya berpikir apa yang harus dilakukan. Khususnya saya percaya Yusuf mulai minta hikmat yang daripada Tuhan untuk mengatasi ya keadaan Mesir, untuk melakukan tugasnya dengan benar sehingga Mesir bisa terluput ya bencana kelaparan panjang 7 tahun. Jadi segera dia bertindak, dia turun ya mengelilingi seluruh tanah Mesir, dibawa pada Tuhan. Tuhan, ini tugas yang diberikan padaku. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus bertindak? Saya percaya itu awal yang luar biasa sekali, saudara. Ya, segala sesuatu dipersiapkan lebih dulu. Segala sesuatu dibawa Tuhan lebih dulu. Segala sesuatu ya cari petunjuk dari Tuhan lebih dulu.
Segala sesuatu yang dipersiapkan dengan yang tidak dipersiapkan lebih dulu akan beda. Saudara bangun apapun sama. Saudara mau bangun pelayanan dipersiapkan lebih dulu. Dengan tidak dipersiapkan beda. Saudara mau bangun usaha dipersiapkan lebih dulu. Dengan tidak dipersiapkan dulu beda. Ya apalagi dipersiapkan bersama Tuhan. Dipersiapkan ya dengan hikmat Tuhan. Dipersiapkan dengan petunjuk Tuhan. Disiapkan dengan ya tuntunan Tuhan. Dengan tidak itu beda. Saudara bisa petik satu pelajaran. Saudara ya setelah itu sekali lagi. Saudara. Segala yang saudara lakukan sebelum melangkah dipersiapkan sebaik mungkin. Kalau saudara sempat melangkah tapi nyatanya keliru. Jatuh bangun saudara. Mungkin karena sebelumnya belum dibawa pada Tuhan. Belum dipersiapkan. Belum dapat ya hikmat Tuhan. Belum dapat petunjuk Tuhan. Saat ini saudara. Berhenti sebentar. Cari Tuhan dulu. Mengaku Tuhan ampuni. Aku ya melangkah tanpa cari engkau lebih dulu. Tanpa cari hikmat Tuhan. Petunjuk rema lebih dulu. Datang pada Tuhan saudara. Ya saya percaya Yusuf itu selalu melekat pada Tuhan. Ya sehingga dia bisa dapat hikmat. Bisa mengartikan mimpi. Yusuf selalu melekat pada Tuhan. Untuk cari hikmat. Sehingga bisa tahu apa-apa yang harus dilakukan dalam mengerjakannya. Saya percaya itu awal pertama. Yaitu mempelajari, mempersiapkan semuanya lebih dulu dengan tuntunan Tuhan. Dengan petunjuk Tuhan. Dengan hikmat Tuhan. Sekarang kita akan belajar lagi ya apa hikmat Tuhan yang diberikan pada Yusuf yang Yusuf lakukan. Ayat 47, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan. Yusuf bisa melihat dalam 7 tahun kelimpahan hasilnya luar biasa sekali saudara. Sampai dikatakan bertumpuk-tumpuk itu saudara. Ya luar biasa. Bukan dapat hasil ditumpuk dikumpulkan enggak. Dapat hasil dikumpulkan bertumpuk-tumpuk terus menerus saudara. Karena itu saat kelimpahan saudara. Ya dikatakan ayat 48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan. Ya 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Oh hasil yang begitu luar biasa. Saudara tangkap ya. Dikumpulkan. Bukan dibiarkan. Ada orang kadang-kadang karena kelimpahan. Ya ini kelebihan sudah enggak dianggap. Enggak. Dikumpulkan. Saudara perhatikan ya katanya. Yusuf mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Segala. Semua. Saudara perhatikan. Semua saudara. Ya Yusuf mengumpulkan segala makanan 7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir. Terus menerus dikumpulkan. Tahun ke-1 dikumpulkan semuanya. Tahun kedua kelimpahan dikumpulkan semua. Tidak merasa sudah cukup. Tidak merasa tidak berguna. Saudara, sedang kelimpahan, hati-hati. Kadang-kadang kita tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan. Lalu boros. Lalu kadang-kadang sudah nggak ditabung. Kadang-kadang asal-asal saja. Nggak simpan dengan baik. Nggak dipersiapkan dengan baik, saudara. Yusuf mengumpulkan segala ya bahan makanan 7 tahun yang ada di tanah Mesir. Terus-menerus tahun pertama kumpulkan. Sudah penuh. Bangun gudang lagi. Kumpulkan lagi. Penuh. Ya kumpulkan lagi. Bertumpuk-tumpuk terus. Nggak ada yang diabaikan. Nggak ada yang disia-siakan. Saudara. Lalu menyimpannya. Disimpan saudara. Bukan hanya dikumpulkan untuk apa. Nggak itu. Disimpan saudara. Ingat ya. Dikumpulkan untuk disimpan. Saudara. Ya itu dipersiapkan. Disimpan saudara. Kalau nanti dibutuhkan. Disimpan di kota-kota. Ya hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di kota itu. Dia punya hikmat yang luar biasa. Bukan hanya semua jadi satu. Di setiap kota. Dia buat gudang. Untuk mengumpulkan hasil di sekitar kota itu. Semua. Terus di setiap kota. Tidak disiapkan. Kumpulkan semua. Saudara. Ya di setiap kota.
Demikian Yusuf menimbun gandum seperti apa saudara? Seperti pasir di lautan. Saudara gambarkan ya, pasir di tepi laut, maksudnya di pantai. Kira-kira banyak seperti apa? Gandum itu terus 7 tahun kok saudara, kelimpahan kok saudara. Terus tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang disia-siakan, tumpuk terus, simpen terus saudara. Persiapan terus sampai seperti pasir di lautan, saudara. Sangat banyak, ditambah lagi saudara, itu koma, sangat banyak. Jadi firman Tuhan ini sedang mengingatkan kita, membukakan kita luar biasa. Sampai seperti lautan banyaknya, sampai sangat banyak, tambah lagi. Sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena memang tidak terhitung. Sampai mau ngitung sudah gak bisa. Jumlahnya berapa? Banyak. Banyak itu berapa? Ya sangat banyak. Sangat banyak itu berapa? Sudah tidak bisa terhitung. Loh kok tidak dihitung? Tidak terhitungkan. Luar biasa loh saudara. Kalau saudara perhatikan, itu tindakan yang hebat. Mempersiapkan. Dia tidak asal-asalan. Dia punya perencanaan. Dia punya persiapan. Dia punya perhitungan. Dia sungguh-sungguh hargai semuanya. Semua berkat Tuhan tidak diboroskan. Semua berkat Tuhan tidak dihambur-hamburkan. Seringkali kita manusia harus hati-hati. Kadang-kadang sekali lagi waktu berkat sedang besar-besarnya turun. Tidak dihargai. Diabaikan saja. Kadang-kadang asal beli kadang ditumpuk saja. Tidak dipakai, tidak digunakan. Enggak ada harganya. Saudara, sehingga akhirnya dihambur-hambuskan. Tidak terus pamit banyak jadi persiapan. Ini Yusuf. Ya, jadi dia mempelajari. Setelah itu sungguh-sungguh semua hasil dikumpulkan. Sebagai persiapan. Saudara, luar biasa sekali. Ayat 50, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan Asnat, anak Potifar, imam di On. Yang Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, saudara perhatikan katanya apa? Allah telah membuat aku. Artinya bukan dia yang membuat sukses. Bukan dia yang membuat semuanya keadaan berubah. Allah telah membuat aku. Hidupku berubah karena Tuhan. Allah yang merubah keadaanku. Dari gelap kepada terang. Dari kelam kepada sukacita besar. Allah telah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Sebetulnya ini aku dibuang di negeri kesengsaraan. Tapi Allah membuat aku dapat keturunan di sini. Allah yang membuat saudara. Setelah lewat Saya membacanya kelihatannya keliru tadi saudara. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Yusuf berkata Allah telah membuat aku melupakan sama sekali kepada kesukaranku kepada rumah bapakku. Sampai kesukarannya lupa karena dibalik keadaannya. Ya tangisan menjadi tari-tarian. Kekurangan jadi kelimpahan. Sengsara jadi saudara keberhasilan, kebahagiaan luar biasa. Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya ini yang kedua saudara ya. Allah membuat aku selalu, dia berkata. Allah yang membuat aku dapat mujizat. Allah yang membuat aku bisa berhasil. Jeffrey, Allah yang membuat aku merubah keadaan sekalipun pandemi. Justru malah satu usaha jadi 2 usaha yang berhasil. Istrinya juga sama. Justru karena pandemi 1 jadi 2. Allah yang membuat itu. Maka Jeffrey bersaksi. Saudara, ini juga sama. Sebetulnya Yusuf mau mengakui
semua itu Tuhan. Sampai dideklarasikan, jadikan nama anaknya. Setiap kali dia memanggil anaknya, dia ingat Allah yang membuat aku lupa, hilang kesengsaraan. Allah yang buat aku mendapatkan anak kasih karunia di negeri ini. Saudara, itu seperti itu. Orang lain manggil anaknya, diingatkan Allah yang membuat dia mengalami semuanya. Saya juga ajak saudara melakukan apa? Ini pengakuan. Saya percaya membuat Tuhan hatinya lebih disukakan. Maka Yusuf terus dituntun. Maka Yusuf terus diberkati. Maka Yusuf terus dipakai. Lebih dan lebih lagi. Saya ajak setiap saudara yang sudah diangkat oleh Tuhan. Yang sudah diberkati. Mengakui Tuhan. Bersaksi. Bersaksi itu salah satu pengakuan kita akan Tuhan di hadapan orang lain. Takut bersaksi, takut mengakui. Semua karena Tuhan. Belajar. Bersaksi. Saya percaya mendatangkan perkenan dari Tuhan. Mengaku. Semua karya Tuhan. Ya, saya percaya penting. Sekarang kita akan baca, saudara, ayat 53. Ayat 53. Ya, loncat. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri itu ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, ya, kepada Yusuf sungguh-sungguh terjadi, saudara. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada siapa, saudara? Yusuf. Ya, jadi waktu rakyatnya Fir'aun teriak butuh makan, Fir'aun sudah tahu, ya, pergilah pada Yusuf. Aku sudah serahkan semua kepada Yusuf. Karena Yusuf yang bisa mengatasi. Engkau dapat jawaban. Kalau pergi pada Yusuf, pergilah pada Yusuf. Sama, saudara. Yesaya 60, terang Tuhan datang. Bangkit cari kemuliaan Tuhan nyata. Orang datang, ya, untuk mencari petunjuk dari Tuhan. Dan macam-macam, saudara. Saya lanjutkan ayat 56. Saudara. Pergilah pada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan padamu. Ya, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparannya. Saudara perhatikan tadi, di semua di mana-mana kering, kosong, kekurangan, kelaparan, nggak ada gandum, tapi di Mesir yang diserahkan kepada Yusuf, yang dikelola oleh Yusuf, tetap ada gandum, tetap ada roti. Beda sekali, saudara. Luar biasa dengan hikmat Tuhan. Yang lain mengalami gelap dan kelam. Tapi anak-anak Tuhan yang dapat hikmat dari Tuhan tetap terang, ada beda. Oh, terang Tuhan tetap menerangi. Tidak ikut mengalami gelap dan kelam. Mengalami terang Tuhan. Tadi kesaksian Jeffrey, istrinya juga sama. Ya mayoritas mengalami gelap, kelam. Tapi dia mengalami terang Tuhan seperti Yusuf. Ya, itu luar biasa sekali, saudara. Saudara, imani hikmat Tuhan lebih daripada pengetahuan manusia. Sekarang saya ingin ajak lihat lebih hebatnya lagi. Hikmat yang daripada Tuhan. Yang dilakukan Yusuf bahkan hanya mengalami kesuksesan yang jauh lebih lagi, saudara. Ya, hikmat dari Tuhan. Sekarang Kejadian 47, pasal 47 ayat 13.
di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Karena 7 tahun makin hari, makin bulan, makin tahun, makin hebat kelaparannya. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah, lesu karena kelaparan itu. Semua lemah, lesu, kegelapan, kekelaman. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yaitu uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Saudara lihat, akibat dari hikmat ini, saudara, di seluruh negeri, di mana-mana kering, kelaparan, di Mesir yang diserahkan pada Yusuf, ada kelimpahan, ada roti, ada gandum, orang beli. Mau tidak mau beli pada Yusuf. Jadi saat itu Yusuf terus bisa, uang itu semua beli, maka narik semua uang di seluruh negeri masukkan perbandaraan dari Fir'aun. Ini hampir seperti Yesaya 60. Saat-saat gelap dan kelam, malah kelimpahan datang. Justru kekayaan datang. Semua uang tertarik. Semua orang kumpul. Hikmat itu luar biasa sekali, saudara. Sekarang ayat 15. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datang semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berikanlah makanan pada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Saudara perhatikan, sampai semua uang tertarik, kesedot semua di situ. Saudara. Luar biasa sekali. Jawab Yusuf, jika tidak ada uang lagi, berikan ternakmu. Tadi uangnya sampai semua terkumpul di Yusuf dan taruh bendara Fir'aun. Yusuf itu jujur, dipercayai, saudara. Sekarang mulai, saudara, karena mereka butuh terus, uangnya sudah habis. Yusuf berkata, berikan ternakmu. Maka aku akan memberi makan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternak kepada Yusuf. Yusuf memberi makan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi tersedialah bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu, saudara. Jadi akhirnya semua ternak tadi dikatakan semua juga terkumpul, tertarik ke situ semua. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata, ini baru tahun kedua loh, saudara. Tidak usahlah kami sembunyi kepada Tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik Tuanku, tidak ada lagi tinggal yang dapat kami serahkan kepada Tuanku, selain dari badan kami dan tanah kami. Dikatakan, mengapa kami harus mati di depan matamu? Baiklah kami maupun tanah kami. Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan janganlah mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf memberi segala tanah orang Mesir itu untuk Fir'aun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual tanah ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Tanahnya semua juga akhirnya terkumpul. Tanahnya semua menjadi milik Fir'aun, saudara. Dan tentang rakyat itu, diperhambakanlah mereka di daerah Mesir. Di ujung yang satu sampai ujung yang lain mereka dipekerjakannya. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap
dari Fir'aun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah memberi kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur ya di tanah itu. Saudara, bayangkan ini luar biasa loh saudara. Sampai semua keuangan tertarik. Sampai semua ternak-ternak tertarik. Sampainya semua tanah tertarik. Dan semua orang jadi orangnya Fir'aun. Dipekerjakan oleh Fir'aun. Kalau saudara perhatikan luar biasa. Tapi setelah itu Yusuf mulai sekarang benih. Bukan lagi memberi gandum. Bukan lagi beri makan. Itu habis terus. Dan saudara, gandum ya untuk makan. Lalu setelah itu makanan saja. Sekarang benih yang berikutnya. Ini punya pelajaran sendiri. Ya, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mereka bisa bekerja. Mereka bisa menabur. Mengenai hasilnya, kamu harus memberikan 1/5 bagian kepada Fir'aun. Dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu. Dan menjadi makananmu. Dan mereka yang ada di rumahmu. Dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Mereka berterima kasih, bersyukur. Engkau yang memelihara hidup kami. Kalau dulu engkau terus menyimpan gandumnya, kami sudah mati semua. Ya, engkau sudah miliki kami, sekarang memberi benih. Dan nanti hasilnya 20% atau 1/5 store. 80% atau 1/4 bagi mereka. Mereka bersyukur. Ya, dikatakan, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami dapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Yusuf membuat itu menjadi satu ketetapan mengenai tanah di Mesir. Sampai sekarang, ya ini bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun. Hanya tanah para imam tidak menjadi. Saudara lihat, hanya luar biasa. Fir'aun mengangkat Yusuf. Memberikan kepada Yusuf. Dan sungguh-sungguh karena dia berani mengangkat Yusuf. Sekalipun bukan orang Mesir. Dia berani mempercayakan pada Yusuf. Sekalipun bukan orang Mesir. Karena Fir'aun tahu. Dalam hidup Yusuf ada Allah. Dalam diri Yusuf ada roh Allah. Dia mengakuinya. Ada hikmat Allah. Ada berkat Allah. Dan dia sungguh-sungguh beruntung. Dia sungguh-sungguh diberkati. Yusuf bekerja dengan tuntunan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Sampai akhirnya, ya, semua rakyatnya, semua keuangan di Mesir, semua ternaknya, semua tanahnya dalam kekuasaan Fir'aun. Tapi bukan untuk diperbudak, saudara. Bukan untuk diperas. Yusuf bantu ngaturkan sungguh-sungguh. 20% simpen masuk di bendera Fir'aun. Tapi mereka, sebetulnya mereka sudah menjual diri budak. Sebetulnya mereka sudah menjual tanahnya. Itu semua milik Fir'aun. Zaman dulu budak Israel ya, sudah gak punya hak. Tapi tetap Yusuf. Beri berkat mereka. Beri hak. Ya, 4/5, 80% tetap diberikan kepada mereka. 20% untuk Fir'aun. Rakyat tetap sejahtera. Kerajaan Fir'aun Mesir kokoh dan kuat. Semua bersyukur. Semua terima kasih. Karena apa? Hikmat daripada Tuhan. Sajak saudara. Keadaan sekarang itu sama dengan keadaan Yusuf. Krisis. Kemarau. Kegelapan. Kekelaman. Carilah hikmat Allah. Begitu saudara dapat hikmat Allah. Lakukan dengan setia. Taati hikmat Allah. Saudara akan mengalami terobosan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Oleh saudara nggak pernah terpikirkan. Kalau saudara bisa ketemu Jeffrey akan berkata,
terheran-heran, nggak pernah terpikirkan. Oh, keadaan macet kok akhirnya malah jadi kelimpahan. Oh, keadaan macet kok malah disuruh buka usaha yang lain lagi. Dananya saja sulit, disuruh lagi. Nggak masuk akal. Tapi ternyata mendatangkan anugerah. Istri dia juga sama, saudara. Hikmat Tuhan, dibukakan. Harusnya PHK atau nggak bisa lanjut tutup usahanya. Tapi justru karena hikmat Tuhan, justru jadi 2 usaha. Cari hikmat Tuhan, saudara. Saya percaya kalau Tuhan sedang mengajari, Tuhan juga ingin memberikannya. Supaya saudara semua bisa dapat hikmat Tuhan. Bisa dapat terang Tuhan. Supaya hidupmu, keluargamu, ya studi pekerjaan, semuanya pelayanan diterangi. Keadaan gelap kelam, tapi ada terang Tuhan tetap menerangi kita. Seperti Yusuf, tetap ada terang Tuhan. Seperti Jeffrey dan tetap ada terang Tuhan. Itu luar biasa. Ya, minta hikmat Tuhan. Di sini juga ada pelajarannya yang penting, saudara. Semua berkat sekali lagi, saudara atur sebaik mungkin. Berkat itu jangan dihambur-hamburkan. Kadang-kadang, ya setelah kaya kadang-kadang dia menghargai. Hanya beli, ingin beli, ingin beli, ingin beli. Kadang-kadang banyak orang kaya beli terus. Malah nggak ada yang dipakai kadang. Ditumpuk, menu-menui lemari. Bingung nggak cukup, padahal nggak dipakai. Dulu pernah beli juga sudah lupa. Oh, aku punya toh seperti ini. Kumpul, bahkan akhirnya bisa jadi berkat. Apa yang dikumpulkan oleh Yusuf akhirnya jadi berkat bagi orang banyak. Bagi bangsa, ya, bagi negara, bagi. Nanti kita akan belajar selanjutnya jadi berkat bagi keluarganya, menyelamatkan keluarganya semua. Kakaknya, orang tuanya. Ya, belajar, saudara, bisa ngatur, cari hikmat Tuhan. Satu lagi juga saat ini bagus. Ya, setelah itu, saudara lihat ya, rakyat Mesir diajari. Hasil ada 20% disingkirkan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi, saudara belajar hikmat Tuhan. Atur dengan hikmat Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Dapat berkat, ya, dihargai. Ini bisa dipakai saat nanti butuh. Ini bisa dipakai untuk jadi berkat bagi sesama. Seperti yang dilakukan Yusuf. Saya percaya itu hidup yang luar biasa. Itu hidup yang jadi berkat. Hidup yang menyukakan hatinya Tuhan. Hidupnya bisa dipakai Tuhan. Ya, saya percaya itu pesan firman Tuhan, saudara. Ya, saya tidak berpanjangan, tapi senang. Ya, saudara semua yang sudah bergabung bersama-sama, saya lihat dari tadi Pak, tadi juga terus, ya, saudara banyak sekali. Ya, saya nggak sempat ucapkan satu persatu, saudara. Tapi sekali lagi, shalom, diberkati saudara. Ya, semuanya yang sudah bergabung, yang mendukung pelayanan dengan doa. Terima kasih, Tuhan berkati setiap saudara yang juga mendukung, saudara menjadi konselor. Kalau ada ya saudara yang butuh sesuatu, mungkin di live chat ada, saudara bisa menghubungi, saudara bisa didoakan juga, saudara bisa dibimbing juga, saudara dituntun, bisa bergabung di call center atau bergabung di gereja internet kita. Saudara, saya ucapkan juga terima kasih semua yang ikut terlibat pelayanan. Kalian adalah tim pelayan saya. Semua saudara yang ikut ya live streaming, saudara kita bergandengan tangan. Terus mari kita berjalan tuntunan Tuhan. Saudara akan dibawa juga dari kemuliaan pada kemuliaan. Saudara yang baru pertama kali, saudara hubungi ya petugas-petugas di live chat ada ya, biarlah kita bertumbuh bersama dalam kasih karunia. Sekarang saya rindu saudara mendoakan setiap saudara, baik yang sudah kirim, yang sudah tercatat, dan yang saat ini juga saudara nulis sedang kirim. Saya akan doa untuk semuanya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Hari ini kembali Tuhan,
firman-Mu menjadi terang bagi setiap kami. Tuhan, jadikan firman-Mu ini pembukaan ilahi bagi setiap orang yang mengikutinya, bagi kami semuanya. Bahkan menjadi pewahyuan, bahkan menjadi rema, perkataan ilahi. Tuhan untuk setiap kami pribadi, Tuhan singkapkanlah supaya setiap orang yang mengikutinya bisa mengerti, bisa percaya, bisa melakukan. Berilah tuntunan, berilah pertolongan Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, bahkan karya-Mu nyata, berkat-Mu nyata. Mereka juga mengalami kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, berilah hikmat. Mereka yang mengalami kegelapan, kekelaman, Tuhan tolonglah. Berilah terang-Mu, berilah hikmat-Mu Tuhan. Berilah kekuatan-Mu Tuhan. Berilah tuntunan-Mu Tuhan. Berilah berkat-Mu Tuhan. Dan semuanya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan, berilah terang-Mu. Terangi kesehatan mereka. Kuasa, mujizat, kesembuhan diberikan oleh Tuhan. Setiap sakit penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saat ini disembuhkan oleh Tuhan. Sakit penyakit apapun disembuhkan. Rumah tangga, kau terangi. Pulihkan rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua, anak, persaudaraan dipulihkan. Dalam pelayanan, hubungan dipulihkan Tuhan. Mereka yang berjuang untuk studi, pekerjaan, jabatan, pengabdian, pelayanan. Tuhan buat berhasil. Tuhan angkat mereka, tolong mereka Tuhan. Bahkan yang berjuang untuk masalah keuangan juga Tuhan berkatilah. Supaya mereka bisa jadi berkat. Khususnya saat ini hamba-Mu berdoa khusus untuk hikmat. Untuk hikmat. Hikmat yang sudah pernah Kau berikan pada Jeffrey istrinya. Khususnya hikmat yang Kau berikan pada Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan hikmat-Mu kepada setiap orang yang mengikutinya. Hikmat yang Kau berikan pada Yusuf terimpatasi. Kau juga beri hikmat. Mereka diberi hikmat untuk mengalami kesembuhan. Beri hikmat untuk mengalami pemulihan keluarga. Beri hikmat untuk bisa hidup berhasil. Keluar dari kegagalan. Beri hikmat untuk dapat berkat dan jadi berkat. Beri hikmat untuk pelayanannya. Beri hikmat untuk dibangkitkan. Dipercayai seperti Yusuf. Dapat hikmat daripada Tuhan. Sekali lagi semua dalam tangan-Mu. Dalam anugerah. Hari ini, sore ini, malam ini. Menjadi malam terobosan. Menjadi malam hikmat Tuhan diberikan. Terang Tuhan diberikan. Pikiran hatinya diterangi oleh Tuhan. Terang hikmat datang. Dan Tuhan Engkau angkat. Seperti Engkau angkat pada Yusuf. Engkau angkat setiap orang yang mengikutinya. Tuhan beri kemenangan dalam proses. Dan Tuhan angkat hidupnya. Kami berdoa untuk bangsa dan tanah air tercinta. Tuhan Engkau sungguh-sungguh nolongnya. Sehingga sungguh-sungguh vaksin bisa segera keluar dengan baik, aman. Dan mendatangkan berkat. Obat-obatan juga cepat ditemukan. Bisa menjadi obat yang manjur, yang tepat. Yang dari Tuhan. Beri hikmat pada setiap pakar. Tuhan beri hikmat pada pemerintah kami. Bapak Presiden. Pakar-pakar kesehatan. Dan semuanya. Pakar ekonomi. Para pejabat. Para petugas keamanan. Beri hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh bisa bawa bangsa kita menjadi bangsa yang baik, berkenan di hati-Mu. Bangsa yang berhasil, bangsa yang keluar dari kegelapan, bangsa yang dapat kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doakan dan mengucap syukur. Kami berdoa untuk acara besok live streaming. Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Tuhan Engkau berkati setiap orang untuk bisa bawa banyak orang untuk mengikuti besok. Dan banyak orang juga ikut diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doakan dan kami terima anugerah-Mu. Amin saudara. Ya senang saudara. Sekali lagi yang sudah diberkati lewat firman, lewat pertolongan Tuhan. Saudara seperti Yusuf berikan kesaksian. Supaya orang dengar semua dari Tuhan. Ya kesaksian. Permohonan doa, pertanyaan atau apapun. Yang sudah kirim pertanyaan, permohonan doa. Saya akan bawa juga besok. Karena besok sore masih ada lagi. Ya pertanyaan, kesaksian, permohonan doa.
Dan saya percaya kita besok lebih diberkati lagi. Ya, jangan lupa saudara ajak lebih banyak orang bisa mengikuti. Kirim link ini, saudara menjadi alatnya Tuhan. Sehingga banyak orang juga bisa bergabung dan diberkati. Tuhan berkati saudara.